kemudian maintenance. Nah, software development life cycle ini sebenarnya adalah siklus, gitu ya. Jadi siklus, silahkan nanti membuat catatan mandiri karena ada beberapa note saja yang nanti mungkin secara garis besar ada di PPT saya, tapi secara detail akan saya jelaskan. Jadi silakan adik-adik punya catatan mandiri. Baik, yang pertama adalah planning. Planning di sini ini untuk apa? Jadi namanya membangun segala sesuatu itu harus ada perencanaannya. Kalau tidak, ya berarti tidak bisa kita lakukan proporsi pembangunan secara tepat. Nah, planning yang dimaksud di sini ini lebih pada proporsi bagaimana kita menggali kebutuhan-kebutuhan, baik dari kebutuhan sistem itu sendiri, ataupun kebutuhan-kebutuhan untuk membangun sistem itu sendiri, juga kebutuhan untuk timeline-nya. Jadi bagaimana kita membangun segala sesuatu untuk mendevelop itu juga sama. Sama kalau kita bangun rumah, kan nggak mungkin tidak ada perencanaan. Bahannya berapa, yang batu batanya berapa, kemudian semennya harus berapa, itu kan juga diproporsikan. Nah, untuk itu, maka dari proporsi ini kita bisa membuat kemasan yang lebih baik lagi, sehingga pada saat menyusun planningnya, itu kita lebih optimal lagi. Nah, kemudian dari sisi planning tadi, setelah kita melakukan perencanaan yang baik, mulai dari bagaimana nanti mengerjakannya, kemudian butuh berapa tim, kemudian software ini akan lebih mendalami kemana. Nah, itu sudah kita punya untuk resource developing-nya, dan kita sudah planning juga. Jadi bulan ini kita harus merencanakan pembangunan seperti apa, nah itu sudah kita planningkan. Kemudian dilanjutkan di analisis. Analisis yang dimaksud adalah lebih ke tadi, yang berkaitan dengan analisis requirement. Bagaimana kita tahu kebutuhan-kebutuhan yang ada di software itu. Kebutuhan itu contohnya di mana, Bu? Jadi berbeda ya antara kebutuhan sama keinginan. Misalkan kita pada saya coba analogikan membangun rumah. Misalkan Bu Ratih punya anak 2 gitu. Nah, berarti minimal ya harus ada 3 kamar untuk anak saya yang pertama, untuk anak saya yang kedua, untuk saya dan suami, kan seperti itu. Nah, maka itu adalah kebutuhan. Tapi kalau keinginan saya punya kamar sendiri, suami punya kamar sendiri, anak-anak punya kamar sendiri, itu kan keinginan. Maka keinginan dari konsumen itu harus kita terjemahkan menjadi sebuah proporsi kebutuhan. Maka harus dikaji dulu, harus ada analisis dulu. Apakah hanya seperti contoh di kamar itu? Enggak. Ini lebih pada proporsi bagaimana sistem itu bisa memenuhi kebutuhannya mereka. Contoh konkretnya, misalkan satu klien itu dia berbisnis di bidang retail ya, penjualan misalkan. Nah, karena dia berbisnis di bidang penjualan, maka kebutuhan utamanya atau transaksi utamanya adalah transaksi penjualan. Maka kalau kemudian kita lebih membangun untuk absensinya, untuk gajinya pegawainya dulu, padahal kita tujuannya lebih meningkatkan nilai jual dari perusahaan tersebut. Maka ya harus dikerjakan dulu atau lebih harus diprioritaskan adalah core dari bisnis perusahaan tersebut. Jikalau kita punya klien. Nah, berkaitan dengan itu pula, maka kalau misalnya kita berbicara bagaimana kita membangun suatu konstruksi software gitu ya, yang kita analisis, kita juga harus lebih menggali. Bu, kan kita bisa aja feeling, kan saya kalau tahu tuh penjualan pasti butuhannya untuk modal, untuk ini, bahwa harus ada barangnya dulu gitu. Nah, itu tidak sederhana itu. Makanya kenapa di proses analisis ini itu juga ada pemenuhan kebutuhan dari datanya. Nah, pembangunan dari kebutuhan datanya ini yang dimaksud tentunya tidak kepada kapasitas yang mengecilkan. Jadi kliennya lebih harus punya lebih punya kans untuk bagaimana kita menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Contohnya misalkan begini, kalian mau di-hire oleh satu perusahaan di bidang e-commerce. Nah, tentunya core bisnis e-commerce-nya itu apa sendiri, harus tahu dulu. Karena kalau itu nggak firm, akhirnya kemana-mana. Kalian mungkin pernah lihat atau pernah tahu atau pernah merasakan sebuah aplikasi yang akhirnya tidak laku atau merasa useless, yang tidak bisa digunakan, akhirnya tidak laku di pasaran. Nah, itu karena requirement analisisnya bisa jadi tidak tepat. Misalkan saja kalian punya usaha di rumah orang tuanya dan sebagainya, membeli software tentang penjualan gitu. Ternyata kok ini nih nggak bisa tahu laba rugi perharinya, atau kok nggak bisa ngeprint nota gitu. Nah, itu seperti itu bisa jadi karena proses analisis requirement-nya salah. Sehingga di dalam dunia industri tentunya
orang yang memahami konseptual SDLC ini mulai dari planning, analisis, desain dan seterusnya itu harus juga punya pemahaman. Sehingga kita sebagai mahasiswa IT itu tidak hanya bisa code saja atau bisa mendesain saja, tapi langkah pertamanya ternyata sebelum pada saat kita membuat aplikasi kita harus membuat planning dulu, terus kemudian kita harus menganalisis kebutuhannya seperti apa. Ini seperti remeh, tapi kalau sampai salah gitu ya, maka yang terjadi adalah satu, tidak user friendly, kedua useless, maka aplikasi yang sudah dibangun akhirnya tidak digunakan, ketiga tidak punya nilai value sebagai produk. Nah, maka tentunya kan kalian nggak mau sebagai seorang programmer udah susah-susah mengerjakan code-nya, membuat implementasinya, ternyata tidak digunakan oleh kliennya. Ya, kalau mungkin sekarang kalian membuat aplikasi lebih untuk mengerjakan tugas. Tapi apa kabar nanti kalau sudah di dunia industri? Tentunya kan kalian ingin mendapat atau menghasilkan produk yang memang layak jual, punya nilai value. Maka Deeply harus latih diri bagaimana melakukan analisis requirement. Di semester ini, kalian tuh sebenarnya akan dilatih juga di mata kuliah workshop pengembangan perangkat lunak. Nah, di mata kuliah workshop pengembangan perangkat lunak itu kan juga diajarkan bagaimana cara mengembangkan perangkat lunaknya. Nah, salah satunya bisa menggunakan sistem development life cycle ini, di mana kita juga harus melakukan planning, analisis, dan seterusnya. Kemudian di poin yang ketiga, yaitu desain. Nah, desain ini lebih pada proporsi membuat desain sistem, desain softwarenya, desain hardwarenya, bagaimana kita membuat kerangka. Jadi misalkan software ini e-commerce, tentunya harus tahu kliennya di mana, servernya berapa, kebutuhan kliennya ini harus dipolakan sebagai topologi apa, itu juga harus dikemas di desainnya. Kemudian satu fitur ini flowchart-nya seperti apa, dibuat desainnya. Flowchart itu kan juga salah satu cara kita melakukan desain dari sebuah algoritma. Kemudian membuat desain sistem. Nah, di semester ini di mata kuliah permodalan sistem informasi nanti kalian dengan Bu Sinta dan saya akan banyak belajar bagaimana membuat desain sistem. Nanti kita akan belajar yang namanya DFD, akan belajar yang namanya UML. Nah, itu adalah salah satu desain sistem. Nah, ini kalau SDLC itu kerangka besarnya dalam membangun sebuah aplikasi. Kemudian tentunya di poin keempat adalah implementation. Ya, kalian tahu di mana di sini kalau bahasanya kalian adalah coding. Implementation ini, saya lanjut dulu ke desain. Desain ini juga salah satunya adalah desain mockup. Jadi desain itu juga termasuk tidak hanya desain sistem atau desain hardware-nya atau desain dari sistemnya atau software-nya itu sendiri, tapi desain dari tampilan baik front end maupun back end-nya itu seperti apa. Itu juga dikerjakan di fase atau siklus yang ketiga. Nah, baru pada saat implementation itu adalah mengintegrasikan semua desain itu dalam bentuk implementasi atau bahasa yang mungkin kalian bisa mudah diterjemahkan adalah mulai nge-code nih. Mulai coding itu di siklus keempat. Nah, setelah dilakukan implementation, mungkin ada dari satu tim itu ya kalau mengerjakan software besar bisa jadi yang mengerjakan master siapa, yang transaksional siapa, yang report siapa. Nah, kemudian diintegrasikan, nah tentunya ada siklus yang namanya testing. Diuji coba dulu, udah jadi gitu. Terus kemudian langsung di launching ke pelanggan ya Bu, enggak, tapi harus ada yang namanya software testing. Insya Allah di semester 5 kalau Bu Rati tidak salah, Anda akan diajarkan mengenai software testing itu sendiri. Itu lebih detail sendiri, satu semester sendiri. Tapi tujuannya harus tahu. Tujuannya adalah agar pada saat sebelum di launching, user itu sudah firm. Nah, yang di testing apa? Yang pertama usability, cara penggunaannya ya. Tentunya ini tepat nggak ya tombol ini ada di sini, memudahkan user nggak dan sebagainya. Terus itu dari sisi tampilan, dari sisi efektivitas. Ini kalau menginputkan ternyata outputnya berbeda. Nah, outputnya ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan yang tadi sudah dinarasikan di fase kedua, maka harus dilakukan perbaikan. Kemudian diperbaiki, dikembali ke ke proses implementation. Jadi testing di sini itu overall dari sebuah siklus pemetaan softwarenya, termasuk sampai ke testing hardwarenya pada saat sudah dilakukan installing. Jadi pada saat sudah mencoba diinstal di perangkatnya, misalnya kalau mobile ya berarti di mobile phone, kemudian kalau desktop ya berarti di PC, kalau kemudian web berarti di launching ke cloud sudah sampai sejauh mana penggunaan dan implementasinya. Apakah kemudian storage-nya harus ditambah untuk di servernya dan lain sebagainya itu juga harus dikemas. Sehingga tidak serta-merta kita itu melaunching sebuah software atau mendevelop sebuah software hanya pada saat udah selesai di fase keempat saja.
hanya implementation aja nanti udah clear gitu. Enggak, tapi ada fase-fase yang harus kalian lewati. Kemudian nyampailah di fase 6 yaitu fase maintenance. Di mana fase maintenance ini itu lebih menitik beratkan bagaimana melakukan perawatan. Nah, salah satunya adalah kita harus tahu periodical backup. Jadi kalau misalnya data itu, misalnya di bank dan lain sebagainya, itu penting sekali kita harus punya backupnya. Kenapa kalau misalkan software-nya down, itu akhirnya kita sudah punya untuk mengantisipasi. Kemudian kalau misalkan maintenance ini untuk merawat, jadi misalkan antivirus dan sebagainya, mungkin kalian pernah dengar seperti itu, juga periodical maintenance. Termasuk di dalam tahapan maintenance ini adalah kita harus membuat user guide-nya. Jadi di fase ini bahkan sebelum launching dan pasca launching itu ada di fase ke-6. Nah, kemudian kenapa ini berputar lagi, Bu? Tentunya sebuah software atau sistem informasi, ini yang harus kalian tahu adalah sistem atau software yang baik atau yang punya kualitas baik adalah software atau sistem informasi yang bisa dikembangkan. Maka artinya, kalau sudah nyampe di fase ke-6, kemudian proses bisnisnya ada yang diproses, maka dia akan kembali ke planning. Dia akan muter lagi gitu, maka dikembangkan lagi. Contoh misalkan kalian kan sering tuh ya pegang handphone, tiba-tiba Play Store-nya Google itu minta kalian mengupdate beberapa aplikasi. Itu karena siklusnya juga berputar. Maka si software ini melakukan pengembangan di dalam softwarenya. Sehingga konseptual yang dikatakan pengembangan itu salah satunya adalah pengembangan fitur, kemudian pengembangan dari sisi algoritmanya atau sekuritasnya itu masuk dalam proses pengembangan. Maka siklusnya terus berputar. Maka yang boleh disampaikan tadi, kalau ada sebuah sistem informasi atau software kemudian tidak bisa dikembangkan, akhirnya terbengkalai begitu saja, berarti dia punya kualitas yang buruk. Maka bagaimana kita sebagai seorang engineer atau seorang developer untuk memastikan aplikasi kita itu bisa dikembangkan atau tidak, tentunya siklus ini harus komplit. Karena kalau misalkan siklusnya tidak komplit, misalkan planningnya harus dirubah, maka kita tidak punya dokumen planningnya, maka kita nggak tahu dulu perencanaan software ini seperti apa. Termasuk dokumentasi. Dokumentasi itu ada di tahap maintenance. Jadi kalau sudah punya dokumentasi dengan implementasinya, dokumentasi itu bukan hanya bukan hanya dokumentasi tentang laporan atau aplikasi itu. Dokumentasi itu adalah dokumentasi code-nya. Nah, kalau kita punya dokumentasi code-nya tertata rapi, nggak kemudian file code-nya itu ada coba 1, coba 2 gitu ya. Itu kita nggak tahu ini isinya code-nya misalkan untuk ngambil transaksi A gitu. Itu ngambilnya dari mana kalau coba 1, coba 2 itu kan nggak tahu. Jadi rapi, penamaan rapi, labeling rapi, nama tabel rapi, database-nya juga rapi, kemudian menjaga sekali constraint-constraint yang di database-nya, kemudian tipe-tipe datanya juga sesuai, maka semakin kita memenuhi dari standarisasi syarat-syarat baik dari database, kemudian code-nya, algoritmanya, proses analisisnya, desainnya, itu kita akan memudahkan diri kita sendiri untuk mengembangkan software atau sistem tersebut. Sehingga siklus SDLC-nya terus berputar. Catatan yang paling penting adalah semua siklus ini harus kita pahami. Sehingga pada saat pelaksanaan kita tidak kemudian, mau buat aplikasi ini langsung ngoding aja tanpa perencanaan. Akhirnya malah error-error atau munculkan bug atau kemudian tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen. Jadi kita hindarkan itu sehingga bisa kita lebih optimal lagi dalam pengembangannya. Kemudian step selanjutnya adalah waterfall. Nah, sebenarnya ini materi minggu depan, tapi nggak apa-apa berarti bahas kelas dulu, karena nanti harapannya minggu depan kita sudah ada kuis awal, sehingga biar saya tahu apa yang saya jelaskan sudah kalian pahami atau tidak. Jadi kuis itu jangan jadi momok, kuis itu adalah evaluasi buat saya juga, apakah sistem pembelajaran seperti ini memudahkan kalian atau jangan-jangan berarti tidak bisa memberikan transfer ilmu dengan optimal. Nah, baik. Jadi di proses requirement ini, requirement tadi yang dimaksud hampir mirip. Sebenarnya waterfall itu hampir mirip sekali dengan SDLC. Ada requirement, jadi kebutuhannya seperti apa. Jadi dia sudah harus prepare use case-nya. Jadi use case sendiri nanti ada satu diagram yang namanya use case. Tapi dalam use case yang diartikan di sini adalah kebutuhan untuk pengguna itu apa. Jadi kebutuhan atau fungsi-fungsi yang ingin mau ditekankan itu seperti apa, requirement dokumennya seperti apa. Maka kalau kita mau menggali sebuah requirement analisis atau kebutuhan, yang kita lakukan adalah pengumpulan data dulu. Nah, tipe pengumpulan data itu yang paling sering digunakan ada 4, Rek. Yang pertama wawancara, kedua
adalah observasi, ketiga kuesioner, 4 tuh dokumentasi. Nah, misalkan contoh yang saya mau wawancara dulu, ya wawancara ya tentunya kepada pihak-pihak yang berkaitan. Misalkan kalian membuat sistem informasi perpustakaan. Tidak harus kalian harus berkomunikasi hanya dengan kepala perpusnya. Justru kadangkala kita akan mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang lebih detail dan lebih teknis ke orang-orang yang sebagai pelaksana. Bisa jadi orang yang bertugas dalam bertanggung jawab untuk simpan pinjam itu juga diwawancarai. Jadi kalian harus tahu bagaimana detail dari teknis pekerjaannya mereka, sehingga ya wawancara juga jadikan mereka narasumber juga gitu untuk lebih mendetailkan requirement dari dokumentasi kalian. Nah, dari orang-orang yang diwawancara itu bisa jadi kalian akan mendapatkan informasi-informasi. Nah, salah satunya adalah mereka akan menunjukkan bagaimana mereka melakukan satu transaksional itu. Misalkan kalian datang tuh ke petugas perpustakaan, terus kalian wawancara selama ini bagaimana cara peminjaman, kemudian tanggung jawabnya seperti apa, dendanya seperti apa. Nah, pasti mereka sambil memberikan jawaban, mereka juga akan menunjukkan bagaimana tata cara seorang mahasiswa itu atau seorang siswa itu dalam melakukan peminjaman di softwarenya, sehingga kita juga secara otomatis melakukan observasi. Kemudian di samping itu kita juga sekalian aja untuk menggali dokumen-dokumen yang berkaitan. Contoh misalkan di perpustakaan itu ada kartu gitu ya, kartu yang misalkan untuk peminjaman. Nah, kartu itu kartu yang dipinjam itu terdiri dari kolom apa saja. Oh, dia butuh NIM. Oh, dia butuh program studi. Nah, itu bisa ngasih garapan. Nah, yang kartu-kartu ini itu yang dimaksud adalah dokumentasi. Jadi kalau kuesioner ya kalian tahu nyebar kuesioner kalau yang kalian mau wawancarai memang orang yang lebih banyak, sehingga proses pengumpulan data dengan 4 elemen tadi itu terpenuhi. Jadi satu wawancara ya harus jelas narasumbernya, kemudian teknis penyelesaian apa yang mau digali itu harus jelas, narasumbernya siapa, kemudian apa yang mau diwawancarakan, menyusun daftar pertanyaan, seperti itu kalian pasti sudah paham. Kemudian observasi, mengamati bagaimana langkah kerja selama ini, atau nggak harus yang diamati itu tidak harus orangnya, tapi proses bisnisnya. Nah, observasi biasanya kalau Bu Ratih juga menyarankan riset kompetitor. Jadi yang diamati itu bukan hanya misalnya, oh kalau misalnya di perpustakaan, saya mau baca perpustakaannya Paul DJ, saya akan melakukan pengamatan di situ saja. Enggak. Tapi kalian bisa melakukan pengamatan di perpus dari perguruan tinggi yang lain misalkan. Jadi sekaligus riset kompetitor. Jadi melakukan kajian tentang kompetitornya yang lain seperti apa. Oh jangan-jangan lebih canggih Poli J dibandingkan Unmu misalkan. Oh atau jangan-jangan Unmunya yang jauh lebih bagus. Dan itu bisa jadikan referensi. Sehingga catatan-catatan itu adalah merupakan catatan requirement analisis. Nah kemudian kalau kuesioner, misalnya ke mahasiswanya kan banyak, itu mau menanyakan layanan perpustakaan, kalian akan lebih bisa dimudahkan dengan kuesioner. Kemudian dokumentasi tadi, misalnya ada kartu pinjam, ada kartu perpus, itu seperti apa, itu di screenshot. Kalau kartu perpus itu gunanya buat apa, selama ini pakai barcode enggak, dan lain sebagainya. Kalau mereka sudah punya barcode, berarti aplikasi kalian tinggal menyediakan fitur untuk meng-capture barcode itu. Tapi kalau belum, berarti seperti apa terjemahannya. Sehingga kita bisa mengoptimalkan bahan yang ada, kemudian kita kumpulkan, kita gali, untuk kemudian kita lakukan kajian sehingga aplikasi yang akan kita bangun lebih bisa dioptimalkan. Kemudian desain. Nah, desain sama seperti yang tadi di SDLC sebenarnya, software arsitektur, jadi map stakeholder-nya, hak akses itu didesain juga. Map stakeholder itu yang dimaksud adalah hak akses juga salah satunya map stakeholder itu. Kita mapping, kita petakan stakeholder-nya siapa saja, penggunanya siapa aja, yang berkaitan siapa aja. Contoh misalkan begini, bisa jadi orang tua kalian tuh juga stakeholder Politeknik Negeri Jember. Kenapa? Karena memang secara transaksional langsung beliau nggak akan pegang SIM kan gitu ya. Kalian yang akan on hand memegang SIM online. Tapi kalau kalian yang megang SIM online, padahal orang tua itu stakeholder juga. Nah, bagaimana seorang developer itu membangun salah satunya misalkan fitur untuk cetak KHS yang informatif, yang detail, yang bisa menunjukkan informasi-informasi yang dibutuhkan orang tua. Maka itu juga harus diketahui. Kalau misalnya mahasiswanya sudah tahu misalkan kepanjangan dari SKS gitu. Nah, maka di KHS-nya ya nggak perlu tapi apa kabar dengan orang tua? Bisa jadi nggak tahu. Atau misalkan tabel dari KHS-nya hanya nulis KHS gitu. Kalau mahasiswa tahu bahwa itu kartu hasil studi, tapi orang tua tidak. Maka
hal-hal yang sekecil itu juga harus kita mapkan. Maka orang yang tidak secara personal apa namanya langsung mengeksekusi software itu tapi terdampak juga itu harus kita mappingkan siapa orang-orang itu. Nah, kebutuhannya seperti apa? Informasi-informasi yang kemudian mungkin bisa jadi apa namanya harus kita berikan seperti apa aja. Contohnya tadi itu di SIM online dalam stakeholder-nya orang tua. Kemudian implementation, jadi konstruksi dari softwarenya dan data storage retrieval-nya. Retrieval itu penggalian atau penambangannya. Nah, implementation di sini kalau tadi berarti sudah sampaikan bahwa ini lebih berbicara bagaimana code-nya, bagaimana mengkonstruksikan softwarenya. Ini mulai dari desainnya, kemudian sampai code-nya, kemudian sampai database-nya, integrasinya sampai apa, itu tahapan fase ketiga. Verification itu lebih melakukan instalasi dan tes juga debug. Nah, ini biasanya nemu bugnya. Nah, bisa jadi kalau udah salah kita bisa perbaiki di implementation baru launching pada saat kemudian di maintenance. Salah satu dua di antaranya adalah check error dan optimize capability. Yang optimize capability itu yang berarti tadi sampaikan sempat menyinggung apa namanya untuk user guide dan lain sebagainya, untuk periodical backup dan sebagainya, sehingga kapabilitasnya tetap optimal. Jadi bagaimana kita membangun sebuah aplikasi itu juga diperhatikan. Jangan-jangan habis launching udah ke pelanggannya sudah gitu, tapi pelanggannya ternyata nggak bisa pakai. Itu kan juga bazir akhirnya. Jadi kalau kita bisa memberikan pelatihan atau membuat sebuah manual book itu bagus. Nah, itu merawat apa? Usernya juga dirawat, softwarenya juga dirawat. Kalau tadi berkaitan dengan backup data, berarti yang kita rawat adalah softwarenya yang memberikan layanan kepada konsumen. Tapi layanannya sendiri harus usernya sendiri harus kita maintain juga dengan membuatkan user guide, kemudian membantu dia dalam memberikan pelatihan sebelum launching dan sebagainya. Itu juga harus dipikirkan. Pertanyaannya, apa bedanya waterfall dengan SDLC? Tadi sekilas SDLC punya 6 fase, kemudian waterfall itu punya 5 fase. Sebenarnya SDLC dan waterfall itu beberapa ahli mengatakan sama. Ada beberapa ahli yang mengatakan berbeda. Kalau saya bisa menyimpulkan, waterfall itu adalah part of-nya dari SDLC. Kenapa? Karena di dalam SDLC itu planning itu juga dilakukan, analisis juga dilakukan, desain dan implementation. Jadi sering sekali waterfall itu adalah keterjemahan yang berbeda dari sudut pandang SDLC. Jadi kalau ada yang mengatakan, Bu, apakah boleh saya mengatakan sama? Bisa jadi, karena kalau himpunan semestanya itu waterfall ada di dalam siklus di dalam SDLC-nya. Sehingga banyak sekali ahli yang mengatakan sama. Nah, kapan kita akan menggunakan SDLC, kapan kita menggunakan waterfall. Jadi pada proporsinya tipe dari dua metode ini itu untuk proyek-proyek besar biasanya, proyek-proyek besar. Nah, ada beberapa orang juga yang mengatakan ini adalah metode konvensional, sudah nggak zamani gitu ya, sudah tidak layak digunakan karena dia pentahapannya lama untuk kemudian launching. Mungkin pernah dengar seperti itu. Saya antara sepakat dan tidak sepakat. Jadi kalaupun dijawab konvensional, memang dibandingkan Scrum atau metode-metode agile yang lain itu dia memang lebih lama di launching atau ditemukan. Tapi bisa jadi justru kadangkala untuk proyek-proyek tertentu, untuk proyek-proyek besar yang memang membutuhkan tim yang besar juga, itu masih kita butuhkan. Atau orang-orang yang memang belum terbiasa untuk menggunakan agile atau scrum-nya, itu juga bisa digunakan. Sehingga pertanyaannya kalau kapan waterfall itu akan digunakan tergantung proyek. Proyek yang seperti apa? Kalau proyeknya itu membutuhkan report per tahapan, jadi misalnya ini, kalian bekerja sama dengan satu perusahaan. Perusahaan itu membutuhkan sekali di tiap tahapannya kalian report. Maka ini baik untuk kalian gunakan. Jadi analisis requirement direportkan, kemudian buat desain masih direportkan lagi, implementasi direportkan. Untuk tipe-tipe project atau pengembangan developing system IS atau information system seperti itu masih bisa saya rasa. Ya walaupun untuk kebutuhan-kebutuhan aplikasi yang saat ini lagi in, ya memang sudah ketinggalan zaman. Tapi untuk beberapa project masih bisa dimaksimalkan. Kemudian Rapid Application Method, ini prototype cycle itu adalah salah satu juga metode sendiri. Nah, kalau Rapid Application Method itu lebih dia mengembangkan sebuah aplikasi, itu punya tim sendiri-sendiri. Jadi bisnis model 1, bisnis model 2, itu kemudian ada pentahapannya, data modeling, proses modeling, application generation, sama
testing atau turnover. Sedikit tidak banyak terlalu perubahan, cuman bedanya dia integrated. Biasanya rapid application method itu digunakan untuk software-software besar. Jadi misalnya membangun sistem informasi Politeknik Negeri Jember gitu. Ada yang khusus untuk jurusan, ada yang khusus untuk keuangan, ada yang khusus untuk ini. Nah, habis itu diintegrasikan, itu biasanya menggunakan tipe-tipe untuk pengembangan metode seperti ini. Pada konstruksinya sebenarnya mirip-mirip gitu ya. Jadi kalau bisnis modeling ini lebih bicara bagaimana bisnis dari aplikasi itu yang lebih dioptimalkan. Nah, kalau kita bicara bisnis itu sebenarnya kita juga bicara kebutuhan sebuah software. Nah, ini yang juga harus kalian tahu bahwa kita membangun sebuah aplikasi secara tadi di awal berarti sudah bilang harus tahu nilai value atau core bisnisnya kan gitu ya. Dan sebelum melakukan analisis requirement harus tahu core bisnisnya apa. Kalau core bisnisnya retail ya berarti core bisnisnya adalah penjualan. Kalau rental ya berarti persewaan. Kalau inventory berarti pergudangan. Kalau misalkan dia seperti Politeknik Jember, core bisnis utamanya adalah tridharma, pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Sehingga harus lebih dioptimalkan pengembangan aplikasinya ke sana. Sehingga akan mature gitu. Kalau misalkan sebuah perusahaan, kita juga bisa memetakan bisnis modelingnya. Juga tidak semata-mata, oh ini biar gampang lah kita ngerjakan webnya dulu gitu. Jangan-jangan belum butuh ke situ tapi lebih urgent nggak ke sana. Kenapa bisnis modeling ini juga harus kita lebih detailkan? Karena pada saat kita mengembangkan aplikasi, terus kemudian kita tidak tahu value bisnis di aplikasi tersebut, maka yang terjadi adalah aplikasi itu akan useless gitu. Ya, maka apa yang terjadi lagi? Ya rugi perusahaannya. Sedangkan kalau kita jadi seorang developer, itu pengennya developer itu membantu pengembangan bisnisnya, bukan malah membuat aplikasi yang memang tidak bisa digunakan. Sehingga pada saat kita mengembangkan aplikasi, ya kita harus juga tahu core bisnisnya apa. Bagaimana Bu? Ya harus dilatih. Jadi dilatih untuk lebih banyak memahami core bisnis satu perusahaan yang kita kelola. Jadi yang akan kita developing aplikasinya. Jadi kalau tadi saya contohkan perusahaan kecil ya UMKM misalnya gitu jualan apa gitu ya. Itu harus tahu. Oh kalau UMKM misalkan kalian mau membuat aplikasi untuk UMKM oleh-oleh, berarti core bisnisnya oleh-oleh. Jadi gimana sih caranya lebih punya daya tarik nih bisnis modelingnya biar punya daya tarik gitu ya itu seperti apa? Maka requirement yang harus kita gali seperti apa? Misalkan kita harus gali juga di dinas pariwisata, kita harus gali narasumber di sana. Itu orang-orang tipe pariwisatanya di daerah Jember itu oleh-olehnya lebih nyaman makanan atau bukan gitu. Jadi kalau misalkan saya berarti itu kelahiran di Magetan. Kalau orang ke sana itu orang akan lebih banyak memvaluekan dirinya bahwa oleh-oleh di Magetan itu adalah sepatu sandal kulit. Tapi kalau di Malang apa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Buah ya? Atau sekarang bunga. Nah itu. Jadi itu harus tahu bisnis value-nya di satu tempat itu seperti apa. Bahkan di bisnis itu arahnya mau kemana. Jadi kalau misalkan kita ke mana lagi ke Surabaya, dia akan lebih oleh-olehnya adalah shopping mall gitu ya. Jadi nggak ke hal-hal yang seperti ada di Malang, nyari buah di Surabaya ya adanya yang di pinggir jalan yang jualan itu atau di mallnya. Tapi kalau di Malang petik langsung, nah gitu. Nah itu kita sebagai seorang developer harus memperhatikan hal-hal seperti itu juga. Maka di pemetaan aplikasi-aplikasi itu tidak kemudian tadi itu sebagai seorang developer itu kita tidak bisa hanya menyampaikan diri kita adalah sebagai seorang programmer. Programmer itu salah satu bagian sebagai seorang developer. Jadi developer itu harus komplit, Jadi nanti di semester 5 itu kalian pencapaian terakhir sebagai orang belajar lagi di developer. Kenapa berarti bilang di semester 5? Karena semester 5 itu ada mata kuliah proyek sistem informasi. Insya Allah ketemu sama saya lagi. Nah, di situ kalian akan punya maturity sebagai seorang developer. Yang pertama kalian harus bisa menganalisis kebutuhan, baik pasar maupun kebutuhan perusahaan itu sendiri. Kemudian kalian harus bisa melakukan desain. Jadi menerjemahkan dari kebutuhan tadi diterjemahkan ke dalam bentuk desain. Nah, itu seperti apa sih aplikasi yang diinginkan oleh konsumen gitu ya. Itu bisa diaturkan ke sana. Terus kemudian kalau misalkan ini seperti ini desainnya sudah seperti ini, implementasinya seperti apa? Apakah memudahkan nggak desain aplikasinya? Desain pick atau frame-nya atau formnya itu sudah memudahkan nggak kepada user? Oh tombolnya harus seperti ini dan sebagainya.
itu itu developer. Jadi developer itu pakai komplit. Jadi seorang analis itu developer, seorang programmer itu developer, desainer itu developer. Maka kalau kalian banyak lihat di YouTube-nya orang yang menampaikan dirinya developer, salah satu orang yang mengatakan dirinya developer adalah seorang programmer atau seorang desain grafis itu juga developer. Jadi sebenarnya yang kita pelajari di TIF sebisa mungkin ya pakai komplit gitu. Kalian udah bisa belajar mengenai mobile developer, web developer, kemudian analis developer gitu. Itu sebisa mungkin kita penuhi. Walaupun kita lebih fokus ke banyak ke software atau senior dari programming. Jadi kita kan punya 4 profil lulusan. Yang pertama senior programmer, web developer, database administrator, sama product business owner. Jadi harapannya dari apa yang kita pelajari di kurikulum kita itu bisa menghasilkan 4 kompetensi itu. Nah, maka kalau kita bicara developer, ya kita harus tahu tidak hanya bisa nge-code aja. Oh, Bu, saya tuh developer, Bu. Gimana tuh? Iya, karena saya ngoding aja sama merem gitu. Merem aja bisa langsung jadi aplikasinya. Nggak begitu juga. Tapi kalian juga harus tahu bagaimana menganalisis kebutuhan. Jadi kalau yang sekarang lemah dari sisi coding, jangan berkecil hati, tetap belajar, tetap tidak kemudian tidak berlatih, karena coding itu kan sebenarnya bahasa pemrograman ya intinya ya. Bahasa pemrograman itu sama seperti kalau kalian belajar bahasa Inggris. Kalau kalian jarang melakukan conversation atau melatih diri ya, berarti juga bisa menjamin bahwa saya pun kalau nggak banyak berlatih gitu ya bahasa Inggrisnya juga nggak ini. Saya juga demikian, bahasa pemrograman tuh harus banyak dilatih. Jadi biar kita lebih biasa lagi. Jadi jangan dihafal, tapi dipahami, dicoba, digunakan, dilatih dirinya untuk kemudian bisa membangun sebuah aplikasi. Termasuk melatih bagaimana kita membuat desain-desain. Itu jangan hanya karena ada tugas saja mengerjakan. Saran saya, pedalam kompetensi kalian di luar jam kuliah atau di luar tugas. Ya memang harus punya manajemen energi, tidak hanya punya manajemen waktu. Dulu pada saat saya kuliah pun kalau hanya mengandalkan tugas kuliah ya berarti nggak bisa jadi developer gitu ya. Jadi ya tetap harus mengoptimalkan diri. Nah, ini yang mungkin kemarin di semester 1-2 teman-teman sudah sempat mendengar dan sudah menggunakan bahwanya ada namanya Scrum. Nah, kalau Scrum ini yang lebih banyak sering sekarang digunakan karena kecepatan dari developing-nya. Jadi nanti di akhir semester kita akan deeply mempelajari lebih dalam lagi. Kemudian nanti ada yang juga mempelajari bagaimana pentahapannya. Jadi Scrum itu punya namanya event-eventnya, ada sprint planning, sprint backlog, sprint backlog itu artefaknya, kemudian ada sprint review, ada sprint retrospective eventnya. Nah, artefaknya nanti ada product backlog item, ada task itu. Terus nanti berbagai macam yang bisa kita optimalkan. Kebetulan Anda cukup harus banyak beruntung karena Scrum ini sudah integration dengan kurikulum kita. Jadi di mata kuliah workshop PPL itu sudah terintegrasi dengan Scrum sehingga keterbaruannya akan bisa dimanfaatkan. Karena sekarang ini industri software development baik di startup maupun di software house itu hampir semua menggunakan Scrum atau Agile method. Kenapa? Karena memang peruntukannya memang lebih cepat. Cepatnya itu bagaimana, Bu? Jadi kebutuhan untuk segera menyelesaikan rilis gitu ya kepada konsumen itu tinggi. Ya sama seperti yang contohkan tadi. Kalau kalian tiba-tiba di handphone tiba-tiba Play Store itu meminta kalian update. Itu jangan dikira baru 1-2 hari yang lalu mereka merencanakan dan mengimplementasikan. Saat ini gitu ya, WhatsApp udah punya fitur yang akan di-launching 3 hari ke depan atau perubahan update-nya misalnya seperti itu sudah punya. Facebook juga demikian. Bukalapak, Tokopedia atau apapun yang ada di handphone kalian itu rata-rata juga semua seperti itu. OS juga seperti itu. Ada banyak yang diupdate. Jadi developer itu nggak mau nunggu ya apa sih kebutuhan konsumen atau apa yang dari sisi keterbaruan yang bisa kita kembangkan untuk kemudian siklus itu terus berjalan. Nah, Scrum akan kita ajarkan sendiri nanti di per sesinya. Jadi pembahasan waterfall itu akan deeply sendiri, nanti RAD juga sendiri, Scrum itu juga sendiri, tapi berarti ingin ngasih gambaran secara utuh di awal. Nah, nanti di sini ada catatan-catatan yang sedikit banyak tadi sudah berarti bahas, pengembangan sistem itu seperti apa, kemudian
pengembangan sistem itu dari sistem analis itu upaya untuk mendapatkan gambaran bagaimana sistem bekerja tadi sudah dibahas, ini kalian bisa baca. Kemudian konteks pengembangan sistem, tadi Bu Rati sudah sampaikan bahwa sistem itu ada yang owner, ada yang ada user. Jadi owner itu memang pemiliknya. Jadi kita melihat tidak hanya dari sudut pandang dari ownernya saja. Misalkan kalian mau buat aplikasi laundry, kalian mengiyakan semua plan sistem inisiatif dari si owner. Tapi kalian lupa bahwa sistem request yang dari user itu juga harus kalian perhatikan. Contoh misalkan owner pengen dipermudah biar catatan tiap transaksinya jelas. Nah, si user atau pelanggannya pengennya dia tahu update terakhir dari laundry-nya itu udah kering kah atau belum dicuci atau sudah selesai terupdate otomatis di sistemnya. Nah, itu berarti sistem request-nya dari user juga harus diperhatikan. Maka di situ unplanned system request-nya juga harus diperhatikan. Jadi konstruksinya semua jelas. Kemudian di sini ada metode pengembangan, ini beberapa juga tadi Bu Rati sudah sebut, ada extreme programming, nanti ada catatannya juga di bawah, dijelaskan secara global, SDLC-nya sendiri, tadi disebutkan metode pengembangan paling tua, tadi Bu Rati menyampaikan, sudah ketinggalan zaman, ya itu beberapa orang yang memang menyampaikannya begitu. Ya kalau saya, kalian juga harus belajar mengetahui metode yang lama, sekaligus metode yang baru seperti Scrum itu. Nah, tadi Bu Rati juga sudah sampaikan pengembangan sistem besar, ya proyek besar. Tadi Bu Rati sudah sampaikan seperti itu. Kalau small scale project-nya itu banyak memerlukan sumber daya tidak fleksibel. Kenapa? Makanya SDLC kurang disupportkan ke sana. Nah, SDLC lebih dari sekedar fase. Ada prinsip manajemen. Jadi harus ngatur itu orang-orang yang mengembangkan. Ada perencanaan, pengawasan dan sebagainya. Kemudian di sini juga kalian bisa baca bahwa sistem development kan menyediakan seluruhan framework untuk mengelola proses pengembangan sistem, mulai managing sistem sampai development proses. Pendekatannya ada dua, prediktif dan adaptif. Jadi kalau misalkan adaptif itu, misalkan dia lebih banyak yang tadi seperti perubahan. Ini semi scrum sih kebutuhannya. Ini keuntungan dan kelemahannya, adik-adik tadi sekilas Bu Rati sudah sebutkan. Jadi kelemahannya, pengguna mendapatkan produk sesuai dengan pemahaman pengembang yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan. Nah, bisa jadi seperti itu. Kalau tadi seorang analisnya kurang maksimal. Makanya di pentahapan analisis tadi berulang kali Bu Rati sampaikan harus deep. Kalian harus clear itu seperti apa. Kalau enggak, ya akhirnya implementasinya salah. Dokumentasi mahal dan menghabiskan waktu dalam pembuatan selalu berubah-ubah dan mengalami perbaikan. Tadi itu, kalau misalkan di SDLC, misalkan sudah salah di planningnya, udah nyampe di sini kita harus balik lagi memulai dari awal. Nah, itu cukup menguras waktu dan tenaga juga. Tapi keuntungannya ada laporan setiap akhir fase. Tadi kan berarti sampaikan kalau kebutuhan proyek kalian itu lebih menginginkan tiap fase harus ada dokumentasi, maka gunakan untuk menggunakan SDLC atau waterfall. Nah, ini tadi sudah jelaskan juga. Nah, jadi di catatan di bawah-bawah itu lebih banyak menceritakan fase-fase yang tadi Bu Rati sudah jelaskan. Jadi, kalaupun kalian ada yang terlewat, di PPT saya sebenarnya sudah banyak note-note yang bisa dijadikan clue penggalian informasi-informasi tentang SDLC. Nah, tadi Bu Rati juga sudah bilang terkait desain interface, mockup, kalau Bu Rati menyebutkan. Nah, di sini sudah di bawahnya sudah jelas. Oke, nah untuk maintenance atau support itu ya jadi memelihara sistem, mulai dari backup, memperbaiki sistem caranya seperti apa, kemudian menggunanya di helpdesk, ada pelatihan juga, itu bisa dimasukkan. Ini penjelasannya secara detail, definisinya, produk auto deliverable-nya. Nah ini bedanya membangun dan membeli. Jadi kalau membangun fase desain lebih level rendah, mengembangkan spesifikasi user interface, database dan aturan bisnis. Jadi pengembangan. Nah, fase implementasi itu pengkodean. Tapi kalau membeli, menilai dan memilih semua pilihan konfigurasi yang ada dan mengembangkan spesifik yang dibutuhkan ditambahkan dalam paket yang diberikan. Yang dibeli, sorry. Kemudian untuk fase implementasi mengkonfigurasikan dan melakukan pengujian terhadap konfigurasi yang telah dilakukan. Jadi
aktivitas pada fase desain dan implementasi akan sangat berbeda antara mengembangkan sistem dengan cara membangun sistem dan membeli paket perangkat lunak yang sudah ada. Jadi contohnya begini, Rek. Ada paket perangkat lunak yang sudah dibangun terlebih dahulu oleh seorang developer yang memang bisa digunakan untuk satu tipe-tipe business value yang general. Contoh, misalkan namanya restoran, kasirnya itu pasti sama atau mirip-mirip. Nah, kita misalnya sebagai seorang developer jualannya adalah membeli gitu, pengembangan untuk membeli paket perangkat lunaknya. Maka kita berarti jualan aplikasi yang sudah kita paket dan orang di restoran itu sudah membeli secara paket. Tapi kalau kita mendevelop, kita harus rigid sesuai dengan apa yang memang diterjemahkan dari si restoran itu. Itu jadi maksudnya begitu. Jadi kalau paket perangkat lunak atau software yang tidak custom, itu kita jualan paket aplikasinya. Nah, kalau misalkan yang membangun aplikasi sendiri mulai dari awal itu ya berarti kita custom sesuai dengan kebutuhan konsumennya. Atau seperti ini misalkan, kalau kalian menggunakan WhatsApp itu berarti kalian mengambil paket perangkat lunak. Tapi misalkan kalian membangun aplikasi untuk untuk chat kalian pribadi yang kalian fitur hanya ada orang-orang tertentu, kemudian emoticon yang kalian mau sendiri dan sebagainya, itu berarti kalian sedang membangun aplikasi. Berbeda ya dengan pengembangan. Oke, jadi proporsinya begitu. Kemudian di tahapan yang nanti kalian juga bisa baca kalau di pendekatan waterfall itu permasalahannya apa saja. Jadi di waterfall tuh nanti di sana juga berarti sudah siapkan isiannya untuk permasalahannya apa saja, kemudian alternatifnya. Nah ini lain yang tradisional waterfall. Jadi kalau yang tadi waterfall dan SDLC dikatakan ketinggalan zaman, nah ini ada contoh-contoh. Nah kalau di kita akan lebih membahas mengenai RAD, Agile Method, dan ya Agile itu salah satunya adalah Scrum. Nanti akan lebih detail ke sana. Nah ini sekilas penjelasan mengenai masing-masing metodologinya, itu juga bisa dibaca. Oke. Saya buka sesi tanya jawab. Jikalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditulis di chat atau langsung menyalakan voice-nya terkait dengan SDLC. Materi yang tadi sudah saya sampaikan, sudah saya share juga di e-learning, jadi teman-teman juga bisa mencoba menyampaikan di sana. Ada yang mau bertanya? Silakan. Nah, minggu depan kita akan coba evaluation test ya. Jadi berarti akan menyiapkan kuis. Kuisnya itu yang akan coba dipetakan adalah apa yang saya sampaikan hari ini, sekaligus yang contoh-contoh. Jadi saya nggak akan textbook gitu. Jadi Bu Rati tadi menyampaikan beberapa hal yang mungkin teman-teman bisa catat. Nah, sebelum ada yang bertanya, mungkin saya sampaikan juga, sebagai seorang developer, itu salah satu kunci biar kita itu bisa, atau memudahkan diri kita untuk menggali atau menganalisa kebutuhan itu, yaitu sering banyak berlatih. Berlatihnya untuk apa? Nah, kalau misalnya membuat aplikasi error itu jangan sedih atau jangan merasa gagal. Atau aplikasinya ternyata nggak digunakan oleh user kita. Itu jangan merasa gagal. Dari situ kita evaluasi. Saya pun juga demikian. Dulu waktu mendevelop beberapa aplikasi, ternyata sudah beli sama orangnya nggak digunakan. Itu sedih, walaupun udah dibayar ya. Jangan berpikir, oh seneng kan udah dapat uang, Bu, gitu. Enggak. Tapi akan menyedihkan sekali kalau kita kemudian sudah dibeli aplikasinya, ternyata sama usernya nggak digunakan. Itu juga akan, cukup, ya sedih aja. Gimana kita udah buat susah-susah. Ngoding itu susah ya? Coba, yang nyalakan video, mantu, berarti iya. Susah nggak? Dari senyumnya kelihatan ini. Jadi kalau merasa code itu susah, berarti cara kalian melatih diri belum optimal. Karena kalau misalnya sudah banyak berlatih, biasanya tahu, oh slow-nya coding ini seperti ini. Oke, ada pertanyaan. Perbedaan debugging dengan check error itu seperti check error. Oke. Jadi kalau debugging itu biasanya kita checkingnya itu sama sebenarnya mirip sih. Kalau debug itu kita lebih akan punya konstruksi. Jadi leveling konstruksi errornya akan terbaca.
Nah, kalau checking itu biasanya tidak hanya pada code, tapi pada penggunaan. Nah, itu masuk ke check error. Kalau misalkan di debug itu lebih ke algoritmanya. Sama-sama checking error, tapi kalau debug itu ke algoritmanya. Biasanya baris program tuh ada merah-merahnya ya. Itu kita sebut bukan checking error, tapi debugging. Kita menemukan titik bug di mana yang kita pada saat running atau runkan aplikasi itu kita akan punya list di baris code-nya itu seperti apa. Nah, tapi kalau check error itu tidak hanya debug. Misalkan pada saat klik simpan nggak error, tapi simpannya salah tabel. Nah, itu berarti kita salah mengkonstruksikan database-nya kan. Itu juga termasuk checking error. Atau ternyata tombol simpannya itu ternyata bukan simpan, delete. Nah, itu tidak akan muncul merah, tapi itu karena salah label, namanya salah. Yang terjadi kita tidak bisa menyimpan atau menghapus karena salahnya posisi atau nama tabel itu sendiri. Oke, gitu ya. Mungkin bisa terjawab. Semoga Ardan bisa menerima jawaban saya dengan jelas. Yang lain mungkin sebelum saya akhiri, ada? Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Sarif ya? Ya. Ya. Kalau metode yang paling efisien dan paling banyak dipakai itu metode apa, Bu? Dari SDLC? Kalau sekarang yang paling banyak sering dipakai adalah Scrum. Kenapa? Karena memang tadi itu sekarang itu kan software bahkan yang tidak hanya mobile apps ya, termasuk web developing itu juga sering kebutuhannya sudah tidak seperti dulu gitu, tapi sudah menjadi konstruksi pola kehidupan manusia kan gitu ya, cepat gitu kebutuhan-kebutuhannya. Maka Scrum itu lebih bisa dioptimalkan. Bukan berarti SDLC nggak bisa gitu. Tapi gini, karena Scrum itu siklusnya untuk pergerakannya begitu cepat gitu ya, timeline yang diharuskan mengerjakan setiap task-nya, bahkan misalnya gini, kalau Scrum itu mudahnya gitu ya, penerjemahannya gini, kalau Scrum itu misalkan masih bisa nginput, kita misalkan buat aplikasi ini chatting gitu ya, misalkan kita buat aplikasi chat. Nah, di aplikasi chatnya kita masih baru selesai membuat kontak listnya. Nah, itu boleh di Scrum itu di launching. Nah, gitu. Jadi di launching dulu. Kemudian nanti chatnya sudah selesai, tapi emotikannya belum dibuat gitu. Gak apa-apa di launching dulu. Nah, itu perbolehan atau hal-hal yang mungkin tidak bisa di SDLC. Kalau SDLC itu kan harus semua selesai dulu baru rilis, ya kan? Tapi kalau Scrum itu sudah ada namanya sprint. Dalam satu sprint itu kita mau menghasilkan produk apa. Nah, sprint itu adalah biasanya fitur prioritas. Kalau namanya messenger, itu harus ada chatnya, harus ada kontak listnya. 2 itu selesai, maka kita bisa launching. Emotikonnya belum ada, belum bisa share file dan sebagainya, nggak apa-apa. Tapi minimal kita sudah punya itu. Nah, kebutuhan-kebutuhan software saat ini tuh lebih banyak ke arah sana. Makanya Scrum yang lebih banyak digunakan. Makanya juga kenapa TIF itu memilih Scrum yang kemudian terintegrasi di kurikulumnya. Nanti di mata kuliah semester 1-2 ada desain sprint yang memang akan terafiliasi dengan Scrum, kan kalian kemarin belajar itu juga. Kemudian nanti di semester 3 sekarang kalian akan belajar yang namanya workshop pengembangan perangkat lunak, itu juga full menggunakan Scrum. Nanti di proyek SI juga seperti itu. Biar kalian sering punya banyak pengalaman, sehingga pada saat di dunia industri adik-adik sudah nggak kagok, nggak kaget gitu bahwa kalau di dunia industri itu penggunaan metode pengembangannya sudah secepat itu, dan kita juga harus agile. Agile itu tangkas, cepat, dan adaptif. Itu ya Sarif ya? Oke. Berarti kalau ini Bu, kalau SDLC itu metodenya berarti harus berurutan gitu Bu, tidak bisa loncat-loncat. Betul, berurutan dan harus selesai baru launching. Kalau sampai sudah selesai di tahap maintenance baru launching. Kalau hanya implementation, belum ada debug dan check error itu launching, nggak boleh. Kenapa? Karena tadi itu dia harus komplit memang fasenya. Nah, kalau Scrum, itu testing, launching dulu, error nggak apa-apa, diperbaiki sambil berjalan. Gitu. Makanya kenapa dia dikatakan lebih baru, dan SDLC dikatakan lebih lama. Karena tadi itu, namanya metode atau ilmu itu ya, itu semakin menyesuaikan kebutuhan. Jadi jangan sampai justru malah ilmunya membuat
kita malah ketinggalan zaman. Makanya juga kenapa di kurikulum kita selalu ada pengembangan. Salah satu pengembangannya kita mengincludekan Agile atau Scrum di dalam integration kurikulum kita. Biar adik-adik nanti pas waktu di di industri udah nggak kaget. Siapa tahu kalian nanti rezekinya kerjanya di software house. Berarti dulu pernah kerja di software house. Nah, itu dulu masih pakai SDLC zaman berarti awal-awal kerja di software house. Kenapa ya? Akhirnya proyek-proyeknya ya proyek-proyek yang memang baru launching kalau maintenance sudah final. Nah, sekarang saya kalau di software house yang memang saya dan teman-teman saya punya itu saat ini programmer kami itu ya memang harus menggunakan Scrum gitu. Nggak sudah jarang kita menggunakan SDLC. Beberapa kali sempat ada satu project yang memang membutuhkan SDLC karena tadi kan berarti sudah jelas tiap fase perusahaan itu butuh report. Misalkan habis nganalis planning disampaikan ke perusahaannya. Nah, kalau tipe-tipe perusahaan yang kerja sama-sama kita sebagai seorang developer itu seperti itu, nggak apa-apa pakai SDLC. Karena kan dokumentasinya pertahapannya dibutuhkan. Jadi mungkin itu. Tapi kalau secara kontekstual industri yang berarti pahami dan yang memang sampai saat ini kami di dunia industri juga mengerjakan itu masih menggunakan Scrum. Itu ya, Sarif ya? Ya, terima terlalu kasih. Cepat nggak? Bisa diterima dengan baik ya? Ya. Oke, yang lain? Bu, saya izin bertanya, Bu. Bintang apakah ya? semua Scrum Master itu termasuk Project Manager? Oke. Scrum Master. Jadi Scrum Master itu berbeda dengan Project Manager. Kalau Project Manager penggunaannya lebih ke SDLC, itu dia berbedanya gini. Sekilas memang terlihat sama. Tapi kalau Project Manager, dia itu nggak in touch langsung pada saat mendevelop. Dia hanya memanage konstruksi di tiap fase di SDLC-nya. Tapi kalau Scrum Master, dia bahkan harus tahu hal teknis. Kenapa? Tadi itu filosofinya Agile adalah tangkas. Kalau project manajernya atau Scrum Master-nya sendiri itu tidak tahu siklus dalam satu satuannya Scrum itu ada satu titik yang tidak berjalan, maka dia tidak bisa melakukan eksekusi langsung. Bahkan ke hal teknis yang paling sederhana, misalkan di satu task gitu ya, ternyata developernya belum tuntas mengerjakan sehingga tidak optimal. Maka Scrum Master harus menjaminkan dirinya tahu bagaimana mensolusikan. Oh ini sakit nih, wah ini kalau nggak dihandle sama satu tim lagi, dia nggak bisa. Nah, Scrum Master yang harus berpikir bagaimana dia digantikan orang lain. Nah, kalau project manager, dia nggak akan ke teknis seperti itu. Jadi kalau dikatakan apakah sama, ada persamaan dan ada perbedaan. Bedanya adalah kalau Scrum Master itu sampai ke hal teknis dan non-teknisnya dia on hand. Dia harus Scrum Master itu orang yang harus menjamin keterlaksanaan semua event yang ada di Scrum. Kalau project manager, dia memanage semua konstruksi di tiap fasenya itu agar terlaksana dengan runutan yang pas. Kalau nggak pas runutannya, dia harus kayak ada peluitnya sendiri. Tapi kalau Scrum Master, dia sampai ke hal teknis juga, juga on hand. Gitu. Itu ya Bintang ya? Pernah ini Bintang? Pernah megang satu project gitu, mungkin jadi leader di project salah satu project itu pernah? Pernah Bu. Nah, itu kamu lebih mengkondisikan sampai ini nggak hal-hal yang teknis nggak? Kalau saya nge-manage juga, tapi ngoding juga gitu. Oke. Nah itu berarti bukan project manager, bukan ini berarti Bintang. Nah kalau misalkan di Scrum itu baiknya memang seorang Scrum Master berbeda sebagai seorang developer. Dev team itu dibedakan. Kenapa? Kalau misalnya tidak begitu, hal-hal yang tadi non teknisnya itu tidak bisa kita on hand kan. Akhirnya kamu fokus, pasti kan lebih banyak akhirnya ini ya kalau orang Jawa bilang itu bulet ya akhirnya di codingnya. Bener nggak berarti bilang Bintang? Iya Bu. Iya, karena tadi itu memang tidak baik kalau misalkan seorang Scrum Master juga dia sebagai seorang dev team. Karena tadi itu harusnya memang dipisahkan dan di Scrum tidak memperbolehkan hal itu. Loh Bu, bagaimana kalau kemudian kita kekurangan orang? Maka maksimalkan. Berarti Scrum Master-nya juga kalau kita bicara idealnya ya kita harus sebenarnya gini, Scrum Master itu punya persyaratan utama, Rek. Dia harus orang yang tersertifikasi Scrum. Gitu.
Jadi kalau kalau kalian lulus dengan workshop PPL itu kalian bisa dikatakan kalian bisa jadi Scrum Master. Kenapa? Karena sudah punya pengalaman mempelajari tentang Scrum. Kalau dia nggak pernah mempelajari atau menggunakan secara real saja, bahkan tidak tersertifikasi, dia tidak bisa disebut sebagai seorang Scrum Master. Kenapa? Event dan artefaknya itu harus clear. Dia mengetahui betul bahwa tiap komponen di dalam Scrum itu seperti apa. Kalau sampai salah ya dia tidak bisa menjadi Scrum Master yang optimal gitu ya. Ya hanya memaintain dan memonitor pergerakan dev timnya saja. Maka saran saya ke depan Bintang dengan tim sudah harus punya Scrum Master sendiri dan punya dev team sendiri biar bisa lebih optimalkan penggunaan Scrum developing-nya. Gitu ya Bintang ya. Tip kalau udah pernah punya pengalaman menjadi seorang yang memanage satu tim itu bagus Le. Karena gini, gimana pun kompetensi kalau kalian nggak punya portofolio itu nggak akan jadi kompetensi, percayalah. Jadi kalau tidak berlatih, tidak dipengalamankan dirinya, hanya asal mempelajari aja itu nggak akan bisa tercapai kompetensinya. Oke, gitu ya. Bintang mungkin bisa terjawab. Bisa Bu, terima kasih. Siap, sama-sama. Ada satu lagi mungkin sebelum saya akhiri? Oke. Kalau tidak ada, berarti mengingatkan lagi jangan lupa absen di e-learning. Nanti kalau mau download materi yang saya sampaikan hari ini, silakan juga di e-learning sudah disediakan. Sekali lagi terima kasih untuk pertemuan hari ini. Tetap semangat walaupun di masa pandemi. Semoga apa yang kita sudah pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang barokah untuk kita semua. Amin. Saya akhiri dulu ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.